Dan saat ini melalui sambungan telepon sudah ada mantan anggota Kompolnas Pak Nasir. Selamat siang Pak Nasir. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Ya, dengan Rudi di sini di studio juga ada pakar hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Oh iya. Pak Nasir, bagaimana Anda melihat kasus yang saat ini sedang ramai yang melibatkan Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama yang gelar perkaranya sekarang sedang dilaksanakan di Mabes Polri? Iya, ini kan halo? Ya, silakan. Ya, ini kan pidana umum, Pak. Jadi kita serahkan ke Polri, kepolisian untuk melakukan proses sidik-lidik. Bahwa hari ini dilakukan gelar perkara itu sudah merupakan langkah yang baik, yang sesuai dengan perintah undang-undang dan Perkap nomor 4 peraturan Kapolri nomor 14. Saya kira sudah, mudah-mudahan dia akan terus on the right track. Begitu Pak. Pak Nasir, kalau kita melihat proses hukum kan mestinya tidak terintervensi. Apakah gelar perkara ini justru bentuk bahwa Polri dalam melakukan proses hukum penyelidikan misalnya yang saat ini terintervensi? Betul, saya juga setuju. Polri itu harus profesional, mandiri, tidak boleh diintervensi. Intervensi itu ada dua, intervensi internal dan intervensi eksternal. Ketika saya menjadi komisioner Kompolnas, yang selalu kita khawatirkan itu adalah intervensi internal. Sebab kalau intervensi eksternal, pada umumnya rekan-rekan penyidik di Polres, di Polda sudah mampu melepaskan diri dari intervensi eksternal. Tapi intervensi internal itu tampaknya masih ada. Khusus untuk kasus Pak Ahok, memang ada kekhawatiran intervensi itu terjadi juga secara eksternal karena keterlambatan bertindak dan sebagainya. Itu kecurigaan masyarakat. Tetapi masyarakat juga yang melakukan berbagai katakanlah tekanan-tekanan itu juga dapat dianggap intervensi. Tetapi kalau intervensi itu untuk mempercepat proses, ada kecurigaan, ada kelembatan dalam penanganan, itu saya kira masih dalam batas-batas yang wajar. Tetapi kalau intervensi sudah masuk ke materi perkara, delik materialnya diutak-atik, itu tidak benar. Ya, Pak Nasir, dengan yang terjadi saat ini, apakah menurut Anda intervensinya masih dalam tahap wajar? Mungkin bisa dilihat dari sisi pandang pengawasan publik terhadap kinerja kepolisian. Karena itu kan ketika ketika isu ini mencuat, ada komentar-komentar yang saya kira kurang sempurna diberikan oleh beberapa pejabat kepolisian. Itulah yang seharusnya tidak terjadi dan kemudian memancing katakanlah orang-orang yang berpikiran berbeda membesar-besarkan. Kalau ini ditangani dengan baik sejak awal, saya pikir tidak seperti sekarang keadaannya, Pak Rudi. Ya, Pak Nasir, dengan adanya intervensi yang demikian kuat dalam kasus yang melibatkan Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama ini, apakah kita masih bisa berharap bahwa kasus ini akan betul-betul dilaksanakan secara adil dan profesional? Pak, di Republik ini Pak, agak susah kita bicara adil dan profesional. Penegakan hukum masih banyak intrik-intriknya. Tetapi tugas kita semuanya untuk memperbaiki. Tugas kita semua untuk meningkatkan. Kasus ini, saya adalah sebuah latihan untuk membuat kita menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih profesional. Seharusnya semua bentuk intervensi ditolak.
Siapapun juga, dari siapa saja, termasuk dari presiden, termasuk dari massa yang begitu besar. Polisi itu harus mandiri. Polisi itu harus berani untuk menyatakan yang benar menurut undang-undang. Itu menurut saya. Tetapi Pak, di lapangan tidak seperti itu kejadiannya. Banyak pertimbangan, banyak hal-hal yang kita tidak pikirkan secara teori, di lapangan punya dimensi yang lain. Baik, terima kasih Pak Nasir sudah bergabung bersama kami di Breaking News Berita 1 News Channel. Demikian tadi Pak Nasir, mantan anggota Kompolnas RI. Dan Breaking News masih akan kembali usai jeda.